Bab 2226. Ya, ayo makan bersama. Dewi menyapa Mina. Mina menyapa Bibi Loren dengan sopan, lalu duduk di sebelah Dewi. Bibi Loren menyadari bahwa Mina terus memakai carbut. Kalian jangan membohongiku. Sistem alarm peringatan di rumah begitu heboh. Kalian bilang tidak ada masalah. Siapa yang percaya? Semi menerobos masuk dengan menggebu-gebu dan sangat panik. Nona Dewi, kamu tahu kondisi Lorenzo kan? Cepat katakan, sebenarnya bagaimana kondisinya sekarang? Paman Semi, apa sudah sarapan? Dewi menyapa dengan tenang. Kalau belum, ayo duduk makan bersama. Di saat seperti ini, masih bisa makan. Semi sangat emosi hingga wajahnya memerah. Sebenarnya, apa kamu tahu keseriusan masalah ini? Tuan, Bibi Loren memotong perkataannya, lalu berkata dengan tidak senang. Pagi-pagi begini, kamu langsung masuk dan berteriak pada Dewi. Sebenarnya, apa kamu tidak punya sopan santun? Siapa kamu? Semi memelototi Bibi Loren dengan emosi. Ini kerabat Nona Dewi. Nora memperkenalkan dengan suara kecil. Masih belum menikah dengan keluarga ini. Kamu sudah membawa kerabatmu untuk tinggal di sini. Kamu mengira di sini tempat pengungsian. Semi berseru marah tanpa sungkan. Kamu, pengawal. Dewi langsung memanggil pengawal. Usir dia keluar. Sony tertegun. Lalu segera berkata, baik, dia membuat gerakan tangan. Lalu beberapa bawahan pun menyeret Semi keluar. Apa yang kalian lakukan? Semi sungguh tidak menyangka Dewi begitu berani. Berani bersikap seperti ini padanya meski Lorenzo tidak ada. Dia pun berteriak marah. Kalian berani bersikap seperti ini padaku. Apa kalian gila? Ini rumah keluarga Mor, bukan keluarga Dewi. Sayangnya, tidak ada orang yang mempedulikannya. Sekarang semua orang hanya mendengarkan Dewi. Semi diusir keluar. Saat mau menerobos masuk lagi, dia malah dihadang oleh pengawal. Dia luar biasa emosi. Berteriak akan memberitahukan masalah ini pada Lorenzo. Juga bilang Dewi bersikap sangat arogan. Belum menikah sama keluarga ini, malah sudah menganggap dirinya sebagai nyonya rumah. Dewi mengerutkan keningnya. Sony tahu Dewi sudah kesal. Maka dia keluar untuk mengusir Semi pergi dengan cara apapun. Bibi Loren, jangan memedulikan mereka. Dewi menuangkan susu untuk Bibi Loren. Siapa orang itu? Begitu arogan. Tanya Bibi Loren. Pamannya Lorenzo. Dewi berkata, sekarang hanya tersisa satu kerabat itu di keluarga Mor. Benar-benar menyebalkan. Bibi Loren hampir menyemburkan susu yang dia minum. Dia anggota keluarga Mor. Kamu langsung mengusirnya begitu saja. Benar. Nona Dewi. Mina tak berdaya. Kemarin pangeran berbicara begitu banyak dengan Nona. Maksudnya Nona harus bicara baik-baik dengan mengeluarkan aura tegas Nona. Lalu memperlakukan mereka dengan baik. Kalau orang itu menindas Nona, barulah Nona. Dia datang membuat onar. Dewi memotong perkataan Mina. Siapa yang bisa sabar berbicara baik-baik dengannya? Membuang-buang tenaga saja. Mina tidak bisa membalas kata-kata itu. Akhirnya dia mengerti. Perkataan pangeran pada Dewi semalam sungguh sia-sia. Dewi sama sekali tidak bisa sabar berbicara baik-baik dengan orang. Dia terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara sederhana dan kasar. Kalau mau dengar, dengar saja. Kalau tidak mau, seret keluar. Bibi Loren tidak bicara apa-apa. Dia juga tahu cara Dewi ini tidak bagus. Namun, dia semakin tahu bahwa sifat Dewi ini tidak bisa diubah. Tidak peduli cara apapun yang dia gunakan, yang penting bisa menyelesaikan masalah. Nona Dewi, ada yang datang lagi. Mina masih ingin menasihati Dewi. Namun, saat ini Winston Yang dan Michael Henderson datang. Di tengah perjalanan, mereka berdua seharusnya bertemu dengan Semi yang diusir keluar. Jadi, begitu masuk, mereka tidak ribut dengan teriak-teriak, melainkan bersikap sangat baik. Nona Dewi, kabarnya terjadi sesuatu pada Tuan Lorenzo. Apa kamu tahu kabarnya? Winston bertanya dengan sopan. Sekarang masih belum tahu dengan jelas. Dewi berkata secara sederhana. Semalam Jeff membawa orang-orang ke sana. Kalau ada kabar, dia akan memberitahuku. Bab 2227. Ini berarti sungguh-sungguh terjadi masalah. Winston sangat terkejut. Lalu saling berpandangan dengan Michael dan bertanya lagi.
Sekarang bagaimana kondisi detailnya? Tuan Lorenzo terluka atau bagaimana? Tidak tahu. Dewi menggeleng. Apa bisa dihubungi? Michael bertanya lagi. Tidak bisa. Dewi menggeleng lagi. Kalau begitu, kamu juga tidak tahu hidup dan matinya. Winston sangat panik. Tidak tahu. Dewi terus-menerus berkata tidak tahu. Kamu. Winston sangat emosi hingga wajahnya memerah. Michael mengerutkan keningnya dengan tidak senang. Kenapa kamu tidak tahu apapun? Meski kontak Lorenzo putus, bagaimana dengan pengikutnya? Juga tidak ada satupun yang dihubungi. Kalau ada kabar, mereka akan menghubungiku. Dewi berkata dengan datar. Apa kalian berdua sudah sarapan? Apa mau makan bersama? Michael dan Winston pergi dengan marah. Tuan Michael, tunggu sebentar. Tiba-tiba Dewi teringat sesuatu. Michael berhenti dan menoleh. Apa Nona Juliana menghubungimu? Dewi langsung bertanya. Tidak, Michael berkata sambil mengerutkan kening. Dia bersama Lorenzo. Juga putus kontak. Baiklah, Dewi berpesan. Kalau dia menghubungimu, tolong beritahu aku. Terima kasih. Michael menatap Dewi dengan dingin. Lalu berbalik badan dan pergi. Dewi bernapas lega. Lalu mendesah. Aku masih mengira sulit menghadapi mereka. Tidak disangka begitu mudah mengusir mereka pergi. Hal yang merepotkan masih ada di belakang. Bibi Lauren bisa melihat hal yang akan terjadi. Hari ini mereka hanya datang untuk mencari tahu keadaannya. Sekarang mereka tidak yakin sungguh terjadi masalah pada Lorenzo atau tidak, maka tidak berani bertindak sembarangan. Kalau beberapa hari lagi masih tidak ada kabar tentangnya, sekelompok orang ini pasti tidak akan bersikap sungkan padamu. Benar, Pangeran juga berkata seperti itu. Mina mengangguk berulang kali. Nona Dewi, beberapa hari ini Nona harus menjaga kondisi mental Nona. Beberapa hari lagi, mungkin ada lebih banyak masalah yang harus dihadapi. Dewi sama sekali tidak ada suasana hati untuk menangani masalah-masalah ini. Sekarang dia sungguh ingin segera pergi ke negara Maple untuk mencari Lorenzo. 3 hari berikutnya sangat tenang. Selama 3 hari ini, tidak ada orang yang datang mencarinya. Di rumah, Dewi melalui 3 hari ini dengan penuh penderitaan. Setiap hari dia menelepon Lorenzo, tapi tetap tak tersambung. Hanya Jeff yang membalas teleponnya. Bilang sekarang sedang membawa orang-orang mencari Lorenzo. Juga memintanya jangan khawatir. Setiap hari Dewi susah tidur dan makan. Merasa sangat khawatir. Tapi juga tidak bisa melakukan apa-apa. Hari demi hari terus berlalu. Lorenzo sudah putus kontak selama 5 hari. Hari ini Winston, Michael, Sammy, dan yang lainnya datang lagi. Mereka masih membawa beberapa pemegang saham senior dan petinggi di grup More. Serombongan mobil berbondong-bondong datang ke kediaman Lorenzo. Mereka datang untuk bertanya pada Dewi tentang keberadaan Lorenzo. Kalau sebelumnya Winston dan Michael masih bersikap sopan, sekarang kedua orang ini datang dengan emosi menggebu-gebu. Saat mereka menanyakan keberadaan Lorenzo, Dewi tidak tahu. Mereka pun menyuruh Nora pergi ke ruang kerja Lorenzo dan mengambil cap stempel. Mengatakan ada banyak urusan mendesak yang harus diurus di kantor. Sekarang menunggu cap itu. Nora ketakutan hingga wajahnya pucat. Dia menatap Dewi dengan takut-takut. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk datang merebut cap stempel? Dewi berseru marah. Kalian mengira karena Lorenzo tidak ada, maka kalian bisa berbuat seenaknya di sini. Apa maksudnya merebut cap stempel? Winston menyangkal. Sekarang banyak urusan di kantor yang membutuhkan cap itu. Mungkinkah karena Lorenzo tidak ada, maka perusahaan tidak bisa beroperasi? Benar, Michael berkata dengan dingin. Kamu seorang wanita, tidak mengerti masalah ini. Jangan mengganggu urusan kami. Selesai bicara, dia kembali menyuruh Nora. Nora, pergi ke ruang kerja Lorenzo dan ambil cap stempel itu. Kalau tidak, kami akan mengambilnya sendiri. Bab 2228. Benar, Winston berseru. Kalau masih bertele-tele, kami akan bertindak sendiri. Kalian jangan seperti ini. Nora ketakutan hingga gemetar. Aku mau lihat siapa yang berani. Dewi maju menghadang di depan Nora. Selama masih ada aku di sini, siapapun jangan harap bisa mengambil barang apapun di rumah ini. Wanita sepertimu benar-benar tidak masuk akal. Winston mencibir. Kamu tidak mengerti bisnis, juga tidak tahu keseriusan masalah ini.
Aku malas bicara denganmu. Kalau kamu masih menghadang kami, aku tidak akan sungkan padamu lagi. Aku mau lihat bagaimana kalian akan bersikap tidak sungkan padaku. Begitu Dewi mengeluarkan perintah, Sonny segera membawa pengawalan. Kalian harus tahu jelas, di sini kediaman keluarga Moore, bukan keluarga Dewi. Winston dan Michael sama sekali tidak takut pada Sonny dan yang lainnya. Mereka masih berseru marah. Sungguh tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Tuan Winston, Tuan Michael, sebelum pergi, Tuan Lorenzo sudah berpesan. Kami harus melindungi Nona Dewi dengan baik. Juga bilang Nona Dewi adalah nyonya di keluarga Moore. Kami harus mendengarkan perintahnya. Jadi, kalau kalian sungguh mengganggu Nona Dewi, jangan salahkan kami bersikap tidak sopan. Perkataan Sonny ini cukup berefek. Kamu, Winston sangat emosi hingga wajahnya memerah. Michael berbisik di telinganya. Jangan ganggu mereka dulu. Meski sekarang pengawal di keluarga Moore tidak banyak, tapi semuanya adalah pengawal elit. Bawahan kita ini tidak bisa menghadapi mereka. Mendengar perkataan ini, Winston mengganti cara lain. Kamu tidak membiarkan kami mengambil cap stempel. Apa kamu mau bertanggung jawab atas kerugian perusahaan? Benar. Bagaimana dengan proyek yang mendesak itu? Michael berkata dengan dingin. Kami adalah pemegang saham grup Moore. Tidak mungkin diam saja melihat grup Moore bangkrut. Perusahaan sebesar grup Moore bisa langsung bangkrut hanya dalam beberapa hari. Kalian mau menakuti siapa? Dewi tidak termakan jebakan mereka. Mengenai bisnis lain, lanjut beroperasi seperti biasa. Mengenai proyek mendesak itu, tunda untuk sementara. Baru lanjutkan lagi setelah Lorenzo kembali. Kamu bicara begitu mudah. Michael berseru marah. Apa kamu mengerti bisnis? Kamu tahu berapa banyak kerugian yang akan ditimbulkan kalau proyek itu ditunda. Sekarang Lorenzo tidak ada. Kami berdua masih bisa lanjut mengelola perusahaan. Kamu serahkanlah cap stempel itu. Jangan memengaruhi progres pekerjaan. Benar. Cepat serahkan cap stempel itu. Serahkan. Sekelompok orang itu berteriak dengan galak, membuat para pelayan wanita ketakutan dan panik. Dewi mengerutkan keningnya. Ekspresinya sangat kesal. Bibi Lauren tidak mengerti tentang bisnis, tapi dia tahu saat ini tidak boleh menyerahkan cap stempel itu. Karena itu, dia menggelengkan kepala sambil memberikan isyarat mata pada Dewi. Mina melaporkan masalah ini pada Willy. Willy pun menyuruhnya memberikan teleponnya pada Dewi. Mina melewati kerumunan orang-orang, lalu memberikan telepon pada Dewi. Benar-benar berisik. Dewi langsung berseru marah. Enyahlah kalian. Orang-orang itu tertegun. Lalu kemarahan mereka semakin menjadi-jadi karena merasa malu. Kamu pikir siapa dirimu? Berani berteriak di sini dan memberikan perintah. Orang yang harusnya adalah kamu. Benar. Kamu hanyalah wanita mainan Tuan Lorenzo. Juga belum menikah. Masih belum ada status. Atas dasar apa kamu membuat keputusan di sini? Benar. Ayo kita usir wanita ini. Usir dia. Dalam sekejap semua orang mau mengusir Dewi. Sonny dan yang lainnya segera menghadang di depan Dewi. Meski orang-orang ini tidak bisa mendekati Dewi, tapi kondisi di tempat itu sangat ribut. Benar-benar membuat orang kesal. Baru saja emosi Dewi mau meledak. Saat ini terdengar suara mobil dari luar. Lalu ada orang yang berteriak, "Nyonya Presiden datang." Winston, Michael, dan sekelompok orang itu menjadi tenang. Lalu menoleh keluar. Nyonya Presiden masuk dengan membawa bawahannya. Melihat pemandangan ini, dia berseru sambil mengerutkan kening. Winston, Michael, kalian benar-benar tidak masuk akal. Lorenzo baru putus kontak selama beberapa hari. Kalian sudah membawa orang untuk membuat keributan di sini. Juga menindas Dewi seperti ini. Bab 2229. Bukan Nyonya Anda salah paham. Winston buru-buru menjelaskan. Perusahaan ada beberapa proyek mendesak yang harus ditangani. Kami datang untuk mengambil stempel Lorenzo. Aku pikir mau menyelesaikan masalah ini dulu. Ya, Lorenzo tidak ada. Kami berdua harus menangani masalah keseluruhan. Tidak mungkin melihat perusahaan jadi kacaukan. Michael buru-buru berkata, kalau tidak ada stempel, beberapa proyek besar tidak bisa dijalankan. Jadi kami ke sini untuk ngambil stempel. Tapi Nona Dewi, aku tidak mengerti masalah perusahaan.
Nyonya Presiden berkata dengan dingin. Pokoknya sebelum Lorenzo pergi, ia pernah berkata secara langsung padaku dan Presiden. Dewi adalah calon istrinya. Saat dia bepergian, keluarga ini diurus olehnya. Berhubung Dewi tidak bersedia memberi kalian stempel, jadi kalian seharusnya diskusikan dengan baik. Bukan membawa orang ke sini untuk membuat keributan. Apa-apaan ini? Ya, kami sangat cemas. Jadi sedikit emosi. Sikap Winston menjadi lembut. Michael tetap tidak bisa terima. Pulanglah dulu. Ada masalah apa nanti baru dibicarakan lagi. Nyonya Presiden berpesan. Mungkin 2 hari lagi akan ada kabar dari Lorenzo. Ini, Winston dan Michael saling memandang. Membawa orangnya pergi. Saat ini barulah semua orang bernapas lega. Nora buru-buru meminta orang untuk menyiapkan teh. Menjamu Nyonya Presiden. Dewi juga berkata pada Nyonya Presiden dengan rasa berterima kasih. Terima kasih Nyonya. Kita semua orang sendiri jangan sungkan. Nyonya Presiden menggenggam tangan Dewi. Berkata dengan perhatian. Dewi baru beberapa hari tidak bertemu. Kamu tampak sangat lesu. Wajahmu pucat. Mungkin karena tidak tidur nyenyak. Dewi mengangkat sudut bibirnya. Nyonya duduklah. Nyonya Presiden duduk. Mengobrol beberapa patah kata dengan Dewi. Juga memberinya hadiah yang dia bawa. Kemudian bertanya, Dewi bagaimana kondisi Lorenzo sekarang? Apa dia sudah menghubungimu? Sekarang hilang kontak. Dewi berkata dengan suara rendah. Tidak bisa dihubungi. Jeff juga tidak menelpon kemari. Tanya Nyonya Presiden. Ada. Dia juga sedang mencari Lorenzo. Dewi sangat lelah. Nyonya, kalau ada kabar Lorenzo, aku akan utus orang untuk beritahu Anda. Baiklah, Nyonya Presiden menghela napas. Aku tahu sekarang kamu pasti sangat lelah. Aku juga tidak ingin mengganggumu. Presiden memintaku datang untuk menanyakan. Jadi mau tidak mau aku datang kemari. Sambil berkata, dia masih menepuk telapak tangan Dewi. Dewi, jangan khawatir. Lorenzo akan baik-baik saja. Terima kasih. Dewi menganggukkan kepala. Melihatmu sangat lelah. Aku tidak mengganggu lagi. Nyonya Presiden menatapnya dengan tidak tega. Kamu punya nomor teleponku. Kalau orang-orang itu datang mengganggumu lagi, teleponlah aku. Aku akan datang untuk membantumu. Terima kasih. Dewi sangat berterima kasih. Jaga dirimu dengan baik. Aku pergi dulu. Nyonya Presiden tidak berkata banyak. Berdiri untuk pamit. Setelah berjalan 2 langkah, teringat sesuatu lagi. Berkata pada Dewi, oh ya, aku dengar sudah ada kabar Juliana. Aku berencana besok mau ajak Michael keluar untuk mencari tahu situasinya. Mungkin akan ada petunjuk. Sudah ada kabar Juliana. Benarkah? Dewi buru-buru bertanya. Aku juga mendengarnya dari orang. Entah kabarnya akurat atau tidak. Nyonya Presiden berkata dengan mengerutkan keningnya. Makanya aku mau ajak Michael keluar untuk memastikannya. Juliana pergi ke negara Maple bersama Lorenzo. Bersama-sama hilang kontak. Kalau dia ada kabar, itu juga berarti ada petunjuk tentang hilangnya Lorenzo. Benar, Dewi menganggukkan kepala. Kalau begitu, besok aku pergi bersamamu. Apa leluasa? Tentu saja leluasa. Nyonya Presiden menepuk-nepuk tangannya. Kalau aku sudah membuat janji, akan memberitahumu waktu dan lokasinya. Baik, terima kasih. Dewi sangat berterima kasih. Jangan sungkan. Nyonya Presiden tersenyum padanya. Berbalik badan dan pergi. Dewi melihat harapan baru. Suasana hatinya sedikit bersemangat. Bibi Lauren datang menanyakan kondisinya. Dia menceritakan secara garis besar. Bibi Lauren berkata dengan mengerutkan kening. Tidak benar. Masalah yang begitu penting. Seharusnya akan beritahu sejak awal. Kenapa saat mau pergi baru tiba-tiba teringat? Berkata secara pribadi denganmu. Bab 2230. Mungkin sebelumnya terlalu banyak orang di aula. Dia tidak ingin terdengar oleh orang lain. Dewi menebak dan berkata, terlebih lagi Mina. Sepertinya Nyonya tidak terlalu menyukai Mina. Bibi Lauren juga bisa memahaminya setelah memikirkannya. Dia juga tidak menyukai Mina. Selalu merasa gadis itu memiliki motif tersembunyi. Banyak pikiran buruk. Namun dia juga tahu, Mina bekerja untuk Willy. Walaupun Willy ada suatu pikiran buruk, sekarang juga akan melindungi Dewi. Bagaimanapun juga,
Dewi dan Lorenzo merupakan tempat berlindung baginya. Lorenzo sudah hilang begitu lama. Aku benar-benar sangat khawatir. Suasana hati Dewi serius. Aku tidak ingin melepaskan kesempatan apapun. Walaupun itu jebakan. Aku juga ingin pergi melihatnya. Baiklah. Bibi temani kamu pergi. Bibi Loren menggenggam tangan Dewi. Tidak, Dewi menggelengkan kepala. Aku pergi sendiri saja. Bibi bantu aku jaga di rumah. Sekarang kekurangan pengawal. Aku takut kedua pria tua itu akan mengutus orang datang mencuri stempel. Ini benar juga. Bibi Loren menganggukkan kepala. Hanya Sony dan beberapa orang lainnya saja tidak bisa menjaga secara keseluruhan. Jika kedua pria tua itu benar-benar mengutus orang datang untuk mencuri stempel, konsekuensinya tidak akan bisa dibayangkan. Ada Bibi di rumah. Aku pun jadi tenang. Saat Dewi berbicara, ada telepon masuk. Willy memintanya pergi ke sana. Dia meminta orang mengambilkan kotak obat, kemudian pergi ke tempat Willy. Beberapa hari ini Dewi sibuk menghadapi orang-orang itu, juga mengkhawatirkan masalah Lorenzo. Suasana hatinya sangat buruk, tidak mengobati Willy dengan baik. Malam ini kemari, dia memeriksa Willy terlebih dahulu. Karena terus bertahan menggunakan obat, lukanya tidak berpengaruh, tapi juga tidak ada perkembangan. Dewi melakukan pengobatan padanya, juga memberinya resep obat. Willy melihat tampangnya yang lesu, menghiburnya dengan suara pelan. Dewi, jangan khawatir, tidak akan terjadi sesuatu pada El. Semua orang menghiburku seperti ini, tapi sekarang dia hilang kontak. Jeff juga tidak bisa menemukannya. Aku benar-benar sangat khawatir. Dewi penuh kekhawatiran. Sebenarnya pernahkah kamu berpikir? Willy berkata secara spontan. Tapi baru berkata setengah. Tidak jadi diucapkan. Memikirkan apa? Dewi bertanya dengan bingung. Bukan apa-apa. Willy mengalihkan topik pembicaraan. Sebelum El kembali, kamu jangan bertindak sendirian. Kalau mau keluar rumah, bawalah Mina. Benar, benar. Aku bisa jadi pengikutmu kapan saja. Mina buru-buru menunjukkan sikapnya. Apa yang Nyonya Presiden katakan padamu tadi? Setelah aku pergi, dia masih berbicara denganmu. Tidak ada apa arah. Dewi sedikit tidak menyukai perilaku Mina seperti ini. Sepertinya sedang mengawasinya setiap saat. Selain itu, Nyonya Presiden tidak terlalu menyukai Mina. Jadi Dewi tidak berencana memberitahu masalah dia dan Nyonya Presiden yang mau pergi bertemu dengan Michael. Nona Dewi, apa aku? Mina juga bisa merasakan kewaspadaan Dewi. Buru-buru menanyakan kondisinya. Willy memberi isyarat padanya. Dia hanya bisa menarik kembali kata-katanya. Dewi berpesan beberapa patah kata pada Willy, lalu pulang. Mina berkata pada Willy, Nyonya Presiden pasti ada sesuatu. Saat aku ada di samping, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menghiburnya dengan beberapa patah kata. Saat aku di dalam mobil, aku melihat dia menarik Dewi dan mengatakan sesuatu padanya di depan pintu. Tadi Nona Dewi menutup-nutupinya. Dewi memang tidak ingin memberitahumu. Tapi apa kamu pernah berpikir itu karena apa? Willy berkata dengan mengerutkan kening. Bisakah kamu melakukan sesuatu dengan alami? Jangan biarkan dia memiliki perasaan semacam diawasi. Ya, Mina menundukkan kepala. Sekarang Dewi jelas-jelas menolakmu. Kamu seharusnya introspeksi diri dengan baik. Willy sedikit kesal. Kalau begini terus, dia melakukan apapun tidak akan membawamu. Maaf, Pangeran. Situasi sekarang sangat berbahaya. Keluarga Mor kekurangan orang. Jika besok Dewi sungguh keluar menemui Nyonya Presiden, sangat ada kemungkinan terjebak dalam jebakannya. Willy penuh kekhawatiran. Bab 2231. Lalu apa yang harus dilakukan? Mina bertanya dengan lemah. Kalau tidak, aku bicarakan dengan Nona Dewi lagi. Minta dia ajak aku pergi bersama. Sebenarnya kamu punya otak atau tidak? Willy tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ingin berbicara dengannya lagi. Aku akan pikirkan cara lagi. Kamu pergilah. Pangeran, Mina ingin mengatakan sesuatu. Tapi melihat dia tampak membosankan, dia hanya bisa menundukkan kepala dan pergi. Mina merasa sangat sedih. Dia sebagai anggota Komisi Kepolisian Kriminal Internasional. Tugasnya adalah menyelidiki kasus, menangkap penjahat, sama sekali tidak pandai berpura-pura. Namun,
Dia sudah sebisa mungkin melakukan setiap hal dengan baik. Dewi mengalami mimpi buruk sepanjang malam. Bermimpi bahwa terjadi sesuatu pada Lorenzo. Tertimpa di bawah mobil. Kedua kakinya berlumuran darah. Sekarat. Dia sangat ingin pergi menyelamatkannya. Tapi kakinya seperti dipaku. Tidak peduli bagaimanapun juga tidak bisa bergerak. Dia sangat cemas. Berjuang sekuat tenaga. Tapi tidak berhasil sama sekali. Pada saat ini, duar, bunyi kencang. Mobilnya tiba-tiba meledak. Dewi tercengang dengan mata terbelalak, menyaksikan Lorenzo ditelan oleh kobaran api. Tidak, Dewi berteriak dengan panik. Tiba-tiba terbangun dan duduk. Kepalanya penuh keringat. Melihat kamar yang familiar, barulah dia menyadari bahwa tadi dirinya sedang bermimpi. Tapi perasaan semacam ini begitu nyata. Dia mengira itu benar-benar nyata. Dia meraba bantal yang di sampingnya. Memikirkan kelembutan Lorenzo sebelum pergi. Hatinya semakin sakit. Mengambil ponsel untuk memeriksanya. Tetap tidak ada telepon masuk sama sekali. Hanya ada sebuah pesan masuk dari Jeff. Masih belum menemukannya. Dewi menutupi dahinya. Suasana hatinya sangat buruk. Namun sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun tidur seperti ini selama beberapa jam. Sampai telepon berdering dan membangunkannya. Dewi, aku sudah buat janji. Pukul 1 sore. Bertemu di Hotel Ben Hill. Telepon dari Nyonya Presiden. Baik, aku akan tiba tepat waktu. Timbul secercah harapan di hati Dewi. Melihat jam tangannya. Masih beberapa jam lagi. Dia berharap waktunya cepat tiba. Bisa segera mengetahui kabar Lorenzo. Bibi Loren tahu Dewi mau ke sana. Dan mengingatkannya. Beberapa waktu ini seharusnya kamu ada meneliti beberapa obat biokimia kan. Ada lagi senjata tersembunyi dan sejenisnya. Bawalah beberapa untuk jaga-jaga. Barang-barang itu terlalu mencolok. Dewi berkata, aku pergi menemui Nyonya Presiden. Tidak mungkin berpakaian santai dan membawa ransel kan. Kalau begitu kamu, tenang saja. Bibi Loren, aku punya persiapan. Dewi meminta Sony membawanya pergi ke laboratorium Lorenzo. Mengambil keluar ular hijau. Ular hijau itu masih ingat padanya. Ketika mendengar suara peluitnya, ia langsung terbang kemari, melilit pergelangan tangannya, seperti sebuah gelang giok. Bibi Loren, lihatlah, inilah pengawal cilikku. Dewi mengangkat ular hijaunya. Waktu itu, ia yang menggigit Denny. Ular ini sangat beracunkan. Bibi Loren panik melihatnya. Nona Dewi, 2 bulan ini, ular hijau terus direndam dalam obat biokimia. Sekarang sangat beracun. Anda harus hati-hati. Sony mengingatkannya. Tenang saja. Dewi melihat jam. Aku sudah harus berangkat. Nona Dewi, aku akan mengawalmu pergi bersama. Sony buru-buru mengikutinya. Dewi malah berkata, kalian jaga rumah. Jangan biarkan orang datang membuat keributan. Aku akan segera kembali. Tapi, keselamatanmu juga sangat penting. Sony buru-buru berkata, kalau terjadi sesuatu padamu, bagaimana aku menjelaskannya pada Tuan? Kalau benar-benar ada sesuatu, kalian beberapa orang juga tidak bisa menghalanginya. Dewi sangat percaya diri. Lagi pula, aku bisa menghadapinya sendiri. Ini, ketika Sony mau berbicara, Dewi pun melompat ke mobil, menginjak gas langsung menghilang. Nona Dewi, Nona Dewi. Sony mengikutinya di belakang dan berteriak beberapa kali, tapi suaranya tertutup oleh angin. Bab 2232. Sony sangat khawatir. Bibi Loren menghiburnya. Jangan khawatir. Orang biasa tidak bisa melukainya sama sekali. Tapi, tadi aku menemukan ada pelatihan binatang buas di belakang. Kamu bawalah aku pergi lihat-lihat. Bibi Loren tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Baik, Dewi membawa mobil sampai di tempat yang telah disepakati. Hotel Ben Hill. Mobil Nyonya Presiden sudah parkir di luar. Pengawal dan penanggung jawab hotel sedang menunggu di depan pintu. Melihat Dewi, buru-buru menyambutnya. Menyapanya dengan hormat. Dewi turun dari mobil. Buru-buru berjalan masuk ke hotel. Apa Nyonya Presiden sudah sampai? Sudah sampai dari tadi. Pengawal mengantar Dewi masuk. Penanggung jawab hotel tetap di depan pintu untuk menunggu orang dari keluarga Henderson. Dewi menyadari bahwa hari ini tidak ada satu orang pun di hotel.
sangat jelas sudah diborong oleh Nyonya Presiden. Sampai di ruang VIP, Nyonya Presiden sedang mencicipi teh. Melihat Dewi datang, ia buru-buru menyapanya. Dewi, kamu sudah datang. Cepat kemari cicipi teh hitam ini. Dewi sama sekali tidak ada suasana hati untuk minum teh. Tapi ia tetap duduk, menunggu dengan sabar. Dewi, nanti mereka kemari. Biar aku yang tanyakan. Nyonya Presiden menepuk-nepuk tangan Dewi. Dan berpesan, kamu jangan khawatir. Mereka tidak berani menyembunyikan apapun dariku. Baru selesai berbicara, penanggung jawab hotel sudah membawa orang dari keluarga Henderson masuk. Dewi menoleh untuk melihat, tidak bisa menahan diri untuk tercengang. Michael mendorong kursi roda. Yang duduk di kursi roda adalah Juliana yang terluka parah. Juliana, Nyonya Presiden sangat terkejut. Kapan kamu pulang? Ini juga pertanyaan yang ingin Dewi tanyakan. Pukul 3 dini hari sampai di rumah. Suara Juliana serak dan rendah. Kepalanya terbungkus kain kasa yang tebal. Satu kakinya dipasang gips. Lengannya juga ada luka. Yang paling penting adalah dadanya telah tertembak. Sekarang duduk saja sangat memakan tenaga. Kenapa kamu jadi begini? Apa sebenarnya yang terjadi? Di mana Lorenzo? Dewi buru-buru bertanya. Juliana sangat lemas. Tidak berbicara. Pada saat ini, Nyonya Presiden bertanya. Ya, apa sebenarnya yang terjadi? Aku dan Tuan diserang. Dia melindungiku dan mundur dulu. Dalam proses melarikan diri, aku terluka dan tidak sadarkan diri. Saat bangun baru sadar bahwa diriku sedang berbaring di rumah sakit. Tuan dan anak buahnya semuanya hilang kontak. Aku utus orang pergi mencarinya. Tapi terus tidak ada kabar. Kemarin aku diserang sekali lagi. Hanya bisa kembali ke negara Emron dulu. Juliana menceritakan kejadiannya dengan lelah. Ketika mendengar kata-kata ini, hati Dewi semakin tidak tenang. Lorenzo dan orangnya melindungi Juliana untuk mundur. Juliana saja terluka parah. Bisa dilihat bahwa serangannya sangat ganas. Kenapa bisa begini? Siapa yang menyerang kalian? Nyonya Presiden buru-buru bertanya. Seharusnya orang-orang Pastorico dan Ivan. Juliana mengerutkan keningnya. Sebelumnya Tuan mengembangkan pasar Eropa. Telah memutuskan jalan bagi Pastorico untuk mendapatkan keuntungan. Pastorico selalu menyimpan dendam di dalam hati. Selain itu, kekuatan di belakangnya ingin menarik Tuan di pihaknya. Tapi Tuan juga tidak setuju. Jadi, orang-orang itu membiarkan Pastorico berbuat sembarangan. Selain itu, ada bantuan dari Ivan dan orang keluarga Wollens. Kekuatan mereka bertambah besar dari hari ke hari. Ditambah lagi, orang-orang yang Tuan bawa kali ini tidak cukup. Jadi kami terus berada di kondisi yang dirugikan. Lorenzo benar-benar lalai kali ini. Michael menghela napas dan berkata, biasanya dia keluar mengurus sesuatu akan bawa banyak orang. Kenapa kali ini hanya bawa belasan orang? Katanya mau tinggalkan lebih banyak orang di rumah untuk melindungi yang lain. Juliana memelototi Dewi dengan benci. Tuan bertindak tergesa-gesa kali ini. Jelas persiapannya tidak cukup. Makanya dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan omong kosong. Dewi tidak menyukainya. Kalian diserang di mana? Beritahu aku dengan jelas alamat lengkapnya dan kondisi spesifiknya. Aku sudah pernah berdiskusi dengan Jeff. Juliana berkata dengan dingin. Keselamatan Tuan. Aku lebih peduli darimu. Bab 2233. Kata-kata ini penuh dengan provokasi. Dewi mengerutkan kening. Ketika hendak berbicara, Nyonya Presiden buru-buru membantunya berbicara. Sudahlah. Sudahlah. Sekarang tugas utama adalah menemukan Lorenzo. Aku juga ingin menemukannya. Juliana berkata pada Nyonya Presiden. Aku dan anak buahku sudah menceritakan kondisi spesifiknya pada Jeff. Jeff sudah memahami seluruh informasinya, sedang menyelidikinya. Baguslah kalau begitu. Nyonya Presiden menghela napas dengan sedih. Semoga Lorenzo pulang dengan selamat. Kami juga berharap begitu. Pada saat ini, Michael berkata dengan aneh, Lorenzo tidak ada. Beberapa proyek mendesak tidak bisa dijalankan dan beberapa proyek penting tidak ada orang yang memberi persetujuan. Hanya bisa dihentikan untuk sementara waktu. Sudah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Kalau begini terus, masalahnya akan semakin parah. Presiden sudah mengutus orang ke sana.
Nyonya Presiden mengalihkan topik pembicaraan. Di saat yang sama juga berkomunikasi dengan pejabat di sana, memastikan Lorenzo bisa kembali dengan selamat. Ada bantuan Tuan Presiden. Itu bagus sekali. Michael buru-buru berkata, aku yakin Lorenzo bisa segera kembali. Ya, Nyonya Presiden menganggukkan kepala. Kita makan dulu. Sambil makan sambil mengobrol. Nyonya Presiden. Juliana berkata dengan lemas. Aku tidak enak badan. Tidak leluasa berada di luar terlalu lama. Malam ini tidak bisa menemanimu makan. Ya, Michael buru-buru setuju. Juliana terluka parah. Dia dibawa pulang dari rumah sakit tadi pagi. Kalau bukan karena Nyonya Presiden mau bertemu, kami sama sekali tidak akan keluar. Kebetulan, Dewi adalah tabib. Bagaimana kalau biarkan Dewi memeriksa Juliana? Nyonya Presiden berkata dengan antusias. Tidak perlu. Juliana melirik Dewi dengan dingin. Luka kecilku ini tidak perlu diperiksa oleh tabib Dewi. Dewi sangat kesal di dalam hati. Nyonya Presiden sekali lagi membantunya berbicara. Keterampilan pengobatan Dewi sangat hebat. Sebelumnya penyakit jantung Tamara kambuh. Dokter-dokter lain sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dialah yang bantu menyelesaikan masalahnya. Tamara baik-baik saja kan? Juliana bertanya dengan perhatian. Kondisi penyakitnya sudah stabil. Saat Nyonya Presiden berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Dia melihat tampilan di layar ponsel. Buru-buru berkata, telepon dari Presiden. Aku pergi angkat dulu. Kalian duduk dulu sebentar. Tunggu aku kembali. Baik. Anda angkatlah telepon dulu. Michael buru-buru menganggukkan kepala. Juliana juga menganggukkan kepala. Nyonya Presiden membawa ponselnya dan pergi. Di dalam ruang VIP hanya tersisa ayah dan anak dari keluarga Henderson, Dewi, dan beberapa pelayan wanita. Michael berkata dengan aneh, jangan mengira Lorenzo bersamamu. Kamu pun bisa menjadi nyonya keluarga Moore. Kamu harus tahu dengan jelas. Kalian masih belum menikah. Tanpa status, nyonya seperti apa itu? Ayah, Juliana menghalanginya dengan mengerutkan kening. Juliana, kamu memang terlalu mudah diajak bicara. Michael memelototi Dewi dengan marah. Juga tidak tahu apa yang disukai Lorenzo darimu. Tidak punya apa-apa. Sekarang masih memanfaatkan situasi untuk memberi perintah. Aku beritahu kamu. Cepat atau lambat kamu harus serahkan stempelnya. Lorenzo tidak ada. Direksi lain juga harus menjamin pengoperasian grup. Bukan kamu orang awam yang bisa ambil keputusan. Apa sudah cukup bicaranya? Dewi berteriak dengan marah. Kalian ingin memanfaatkan Lorenzo tidak ada. Untuk merebut kekuasaannya. Masih membicarakannya dengan bermartabat. Benar-benar munafik. Kamu. Apa kamu? Dewi menyela kata-katanya dengan marah. Jangan mengira aku mudah ditindas. Ada aku. Siapapun jangan berharap bisa menyentuh barang apapun di keluarga Moore. Benar-benar tidak tahu apa yang aku bicarakan. Michael menggertakkan giginya dengan marah. Kamu kira siapa kamu? Apa kamu benar-benar anggap dirimu sebagai seorang tokoh? Bukankah hanya seorang wanita yang pernah dipermainkan oleh Lorenzo? Cepat atau lambat akan diusir keluar. Ayah, kurang ajar. Dewi sangat emosi. Mengambil asbak di samping tangannya dan langsung melemparkannya ke sana. Michael menghindarinya dengan panik. Terhindar dari serangan asbak. Tapi, asbaknya terjatuh ke tubuh Juliana. Juliana berteriak kesakitan. Ekspresinya berubah. Bab 2234. Michael melihat putrinya terkena lemparan. Tiba-tiba sangat emosi. Ia mengangkat tangannya ingin memukul Dewi. Pada saat ini, ular hijau kecil yang bersembunyi di dalam lengan baju Dewi tiba-tiba terbang ke sana. Melilit leher Michael. Membuka mulut hendak menggigit Michael. Dewi terkejut. Buru-buru memarahinya. Rongrong, kembali. Lidah Rongrong sudah menyentuh kulit Michael. Tapi tetap tertahan. Setelah bunyi, siul, ia kembali ke pergelangan Dewi, melilit menjadi gelang giok yang jernih. Kamu. Michael menyentuh lehernya, kemudian menatap tangan Dewi. Tiba-tiba wajahnya pucat karena ketakutan. Kamu ini wanita kejam. Aku akan membunuhmu. Selesai berbicara, dia pun bergegas menuju Dewi. Hentikan. Pada saat ini, kebetulan Nyonya Presiden kemari. Segera menghentikannya.
Michael menarik kembali tinjunya. Dewi juga menarik kembali kakinya. Jika Nyonya Presiden tidak datang untuk menghentikannya, tinju Michael belum sempat dikeluarkan. Sudah ditendang terbang oleh Dewi. Michael, apa yang kamu lakukan? Nyonya Presiden memarahi Michael. Aku baru keluar angkat telepon. Kamu sudah mau main tangan pada Dewi. Kamu seorang pria, seorang senior. Mana boleh begitu tidak memahami etika. Nyonya, Anda salah paham. Michael sangat emosi. Berkata dengan menunjuk ke arah Dewi. Wanita sialan ini. Tadi melemparkan asbak padaku. Tapi meleset, terkena Juliana dan melukainya. Nyonya Presiden menoleh. Luka Juliana memang berdarah. Dan ada asbak di samping kakinya. Dia buru-buru bertanya pada Dewi. Dewi, ini. Michael yang berbicara arogan dan tidak sopan terlebih dulu. Dewi berkata dengan dingin. Aku memang melemparnya dengan asbak. Tapi dia menghindarinya. Makanya terkena tubuh Juliana. Melihat luka Juliana yang berdarah, Dewi sedikit merasa bersalah. Jadi ingin memeriksanya. Tapi Juliana sangat menolaknya. Tidak perlu kamu periksa. Dewi memutar bola matanya. Mengeluarkan sebotol obat dari sakunya. Melemparkannya ke tubuh Juliana. Ini obat bubuk yang dikembangkan dan dibuat oleh aku sendiri. Sangat efektif mengobati luka luar. Kalau kamu mau pakai saja, kalau tidak mau, ya buang saja. Juliana menarik dan ingin membuangnya. Michael menghentikannya. Masih berkata dengan suara kecil. Simpan dulu. Dia tidak bisa hal lain. Tapi keterampilan pengobatannya luar biasa. Ayah baik-baik saja kan? Juliana memeriksa leher Michael. Digigit ular itu atau tidak? Tidak tahu. Michael memegang lehernya. Berkata pada Nyonya Presiden. Nyonya, Juliana tidak enak badan. Aku bawa dia pulang dulu. Baiklah, Nyonya Presiden mengerutkan keningnya. Awalnya hari ini mencari kalian untuk menanyakan kabar Lorenzo. Tidak disangka akan jadi begitu tidak menyenangkan. Itu karena aku mengurusnya dengan tidak baik. Aduh, tadi Presiden sudah memarahiku. Tidak ada hubungannya denganmu, Nyonya. Sudahlah, sudahlah. Nyonya Presiden menyela kata-kata Michael. Kalian pulanglah. Jaga Juliana dengan baik. Baik, Michael juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Mendorong Juliana pergi. Juliana menundukkan kepala untuk memberi hormat pada Nyonya Presiden. Sama sekali tidak melirik Dewi. Saat berbalik badan, dia sekali lagi bertanya pada ayahnya. Ayah digigit ular itu atau tidak? Seharusnya tidak. Tidak sakit. Tapi leherku sedikit mati rasa dan dingin. Michael berkata dengan suara kecil. Pulang nanti periksa ke dokter. Ular yang dipelihara El sangat berbisa. Juliana sangat khawatir. Itu peliharaan El. Ekspresi Michael berubah drastis. Buru-buru hendak pergi membuat perhitungan dengan Dewi. Tapi dihentikan oleh Juliana. Sudahlah. Jangan buat masalah di depan Nyonya. Pulang dulu baru dibicarakan lagi. Meskipun percakapan antara ayah dan anak itu tidak bisa terdengar jelas oleh Dewi, tapi kira-kira juga tahu maksudnya. Dewi memutar bola matanya. Tidak bisa berkata apa-apa. Meskipun dia sangat membenci sepasang ayah dan putrinya itu, tapi belum sampai tahap ingin membunuh mereka. Dengan racun ular hijau saat ini, begitu menggigitnya, Michael pasti mati. Bab 2235. Setelah ayah dan anak dari keluarga Henderson pergi, Dewi juga tidak ingin tinggal lebih lama. Berbicara beberapa patah kata dengan Nyonya Presiden, kemudian buru-buru pamit. Berjalan keluar dari hotel, dia pun melihat Sonny dan yang lainnya sedang menunggu di pinggir jalan. Tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Kenapa kalian datang? Mengkhawatirkan keselamatanmu. Jadi datang menjemputmu. Sonny berkata dengan hormat. Naik ke mobil dulu. Dewi membuka pintu mobil. Sonny ikut masuk ke dalam mobil. Nona Dewi, Anda baik-baik saja. Sonny masih belum selesai berbicara. Mobilnya sudah melaju dengan kencang. Dia terkejut. Mobil para pengikut sudah hampir tidak bisa mengikutinya di belakang. Kalian keluar. Siapa yang jaga rumah? Dewi bertanya dengan tidak senang. Bukankah aku sudah bilang? Sekarang harus jaga rumah dengan baik. Bagaimana kalau bajingan-bajingan itu mengutus orang datang untuk mencuri stempel? Tidak akan. Sonny buru-buru menjelaskannya. Aku hanya membawa 2 orang keluar.
Yang lainnya semuanya jaga rumah. Baguslah kalau tidak terjadi apa-apa. Dewi baru selesai berbicara. Ponsel Sony berdering. Dia mengangkat telepon. Tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Apa? Berhasil atau tidak? Kurang ajar. Aku akan segera pulang. Apa yang terjadi? Dewi buru-buru bertanya. Benar-benar seperti yang Anda katakan. Sony berkata dengan kesal. Ada orang yang datang mencuri barang. Ketahuan oleh Bibi Loren. Apa orangnya sudah tertangkap? Tanya Dewi. Sudah kabur. Sony menatapnya dengan lemah. Orang di rumah tidak cukup. Yang menyelinap masuk seharusnya orang hebat. Lain kali harus ingat. Tugas kalian adalah jaga rumah. Dewi menekankan sekali lagi. Ya, aku mengerti. Sony tidak berani banyak bicara. Lah buru-buru pulang ke rumah. Para pengawal sudah menunggu di depan pintu. Melihat mereka berdua langsung buru-buru melaporkan situasi detailnya. Akhirnya berkata, untung ketahuan oleh Bibi Loren. Kalau tidak, juga bukan jasaku. Bibi Loren berjalan keluar. Ada sistem keamanan di ruang kerja. Alarm inframerah akan berbunyi kalau ada orang yang menerobos masuk. Aku juga lihat alarm. Baru mengetahuinya. Aku masuk dulu untuk periksa. Dewi berjalan dengan langkah besar. Melangkah ke ruang kerja untuk memeriksa. Sensor inframerah di ruang kerja masih berkedip. Yang lainnya tidak berani mendekatinya. Karena akan tersengat listrik kalau mendekatinya. Ketika Dewi mengulurkan tangan hendak mendorong pintu, Sony buru-buru menghentikannya. Nona Dewi, pencuri telah memicu sistem alarm. Kalau masuk sekarang akan terkena sengatan listrik. Kalau begitu, kapan baru boleh masuk? Tanya Dewi. Sebelumnya belum pernah menemui kondisi seperti ini. Sony sedikit pusing. Aku benar-benar tidak tahu butuh berapa lama. Kalau Tuan ada, bisa buka kuncinya dengan sidik jarinya. Tanpa memikirkannya, Dewi langsung meletakkan jarinya di sensor sidik jari untuk mencoba apakah bisa dibuka. Ting, sistem alarm mati. Semua orang sangat terkejut, termasuk Dewi. Dia sama sekali tidak tahu kapan sidik jarinya direkam. Bisa membuka sistem alarm di ruang kerja. Dewi, kamu masuk dan lihat dulu. Bibi Loren mengingatkan Dewi. Dewi buru-buru berjalan masuk untuk memeriksa brankas. Untungnya tidak disentuh. Segala sesuatu yang ada di ruang kerja masih seperti saat Lorenzo pergi. Hanya saja jendelanya terbuka. Meskipun tidak ada jendela anti-maling. Tapi begitu ada orang luar menerobos masuk, sistem anti-maling akan terpicu. Kemudian ruang kerja ini akan bocor listrik. Pencuri akan tersengat listrik. Dewi menutup jendelanya, memeriksa segalanya, kemudian menutup ruang kerjanya, dan berpesan, akhir-akhir ini jangan keluar sembarangan. Jaga rumah dengan baik, tidak peduli terjadi apapun, tidak boleh menyerahkan stempelnya. Mengerti? Baik, Nona Dewi. Semua orang menjawabnya dengan serempak. Semuanya bubarlah. Dewi membubarkan orang-orang, menarik Bibi Loren ke ruang kerja. Bibi Loren, apa Bibi lihat dengan jelas tampang orang itu? Siapa dia? Mengenakan pakaian warna hitam, pakai topi, masker, tampangnya tidak terlihat jelas. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.